Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah golongan manusia yang dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Allah menciptakan makhluk, ia menulis pada suatu kitab. Kitab itu berada di sisinya di atas arsy. Bertuliskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rahmat Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi, beserta sekalian apa-apa yang ada di antara keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian, 99 ditahan di sisinya, 1 bagian ia turunkan ke bumi. Dari 1 bagian itulah semua makhluk saling menyayangi sampai binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun ciri-ciri orang-orang yang dekat kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah, yang pertama adalah mengerjakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah mereka yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah, senantiasa membaca kitab Allah, mengerjakan sholat wajib 5 waktu maupun yang sunnah, serta yang membayarkan zakat, infak dan sodakoh, yang menyantuni fakir miskin, dan lagi karena akan segala kasih sayang sesama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29-30. Lalu yang kedua, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bila seorang manusia yang mendapat rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahwa semua harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah semata. Ia juga menyadari bahwa seluruh hartanya bukan sepenuhnya miliknya, melainkan harta dari kaum du'afa, lagi fakir dan miskin. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya, karena merasa telah mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya, dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman,
Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Quran Surah Al-An'am ayat 53. Sedang daripada perjalanannya guna peroleh rezeki daripada Allah, niscaya apabila ia peroleh rezeki yang baik daripada Allah adalah ia bersyukur sepenuhnya atas segala karunia lagi rahmatnya. Sedang apabila ia peroleh rezeki yang tiada semestinya baginya, tetaplah ia dengan segala kesyukurannya kepada Allah, melainkan baginya memohonkan kepada Allah agar memberikan rahmat lagi karunia-Nya pada hari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 26. Yang ketiga, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka yang senantiasa berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat Allah di balik kesusahan mereka. Bila mereka ditimpa kemelaratan dan kepahitan dalam urusan dunianya, lalu mereka hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, maka Allah menghilangkan kemelaratan yang ada pada mereka hingga tiadalah luput atas hati dan lisan mereka untuk berterima kasih kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Quran Surah Al-Isra ayat 67. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Adiyat ayat 6. Lalu yang keempat, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selalu berbaik sangka kepada Allah, patuh lagi taat atas segala perintahnya, dan berusaha meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, menjauhkan diri dari semua kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian yang kelima, menjalin silaturahim. Mereka adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka. Mereka menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada mereka, melainkan karena kerinduan balasan pahala akhirat yang terdapat di antara mereka. Persaudaraan yang ada di antara mereka tidak terputus, baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Mereka juga senantiasa nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling tolong menolong bila dalam kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan setiap muslim dalam golongan yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.